Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak menggeluti ilmu agama, sampai lupa mempelajari adab. Lihat saja sebagian kita, sudah mapan ilmunya, banyak mempelajari tauhid, fikih dan hadits, namun tingkah laku kita terhadap orang tua, kerabat, tetangga dan saudara muslim lainnya bahkan terhadap guru sendiri jauh dari yang dituntunkan oleh para salaf. Adab dulu baru ilmu, itulah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Di video ini terlihat jelas Gustuba tidak memiliki adab terhadap orang yang lebih tua darinya, bahkan di video tersebut nampak sombong dan angkuh, sambil menghisap rokok lepas-klepos ketika berbicara dengan seorang yang dikenal Habib. Ketahuilah bahwa ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya, mempelajari adab sebelum menggeluti suatu bidang ilmu, dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Begini penjelasan tentang adab dan akhlak oleh Al-Ustadz, Dr. Firanda Andirja MA. Kenapa dia murah senyum, dia rendah diri, rendah hati. Subhanallah, dia mungkin tidak sholat malam, dia mungkin tidak puasa sunnah, tapi dia mendapati derajat orang senantiasa puasa sunnah dan sholat malam. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Ibunya selalu rindu ingin berbicara dengan dia, tetangganya senang kalau ketemu dengan dia, istrinya senang kalau dia di rumah, bukan bahagia kalau dia keluar rumah. Sebagian istri kalau suaminya pulang cepat, Mas, kenapa pulang cepat, Mas? Pingin suaminya enggak pulang-pulang. Baik. Jadi lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajat as-sha'imil qa'im." Sungguh seorang mukmin dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam. Bahkan Nabi berkata, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang menyaingi yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Artinya kalau ditimbang di hari kiamat, kalau banyak amal soleh nih, yang paling berat kalau ditimbang adalah akhlak yang mulia. Timbang langsung memberatkan amal kebajikan, timbangan kebajikan pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam surga? Kata Nabi SAW, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Nabi SAW juga bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mizah wa in kana liman kana tarakal kadhib wa in kana mazihan. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Dan aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini semua masalah akhlak. Ya, bercanda tidak bohong, masalah akhlak. Kemudian meninggalkan perdebatan karena Allah meskipun dia yang benar, daripada ribut, adalah. Ini juga masalah apa? Akhlak. Dan Nabi simpulkan, dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini semua dalil sekian banyak ini dalil yang sangat tegas dan jelas menunjukkan akhlak yang mulia itu ibadah yang sangat agung dan pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ragu sebagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu akidah, sebagaimana kita semangat untuk mempelajari
ilmu syar'i, belajar juga semangat untuk belajar adab untuk kita amalkan karena pahalanya besar. Karena pahalanya besar, ya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala memberi isyarat, kenapa orang berakhlak mulia itu pahalanya besar? Karena orang kalau berakhlak mulia, dia untuk menjadi orang berakhlak mulia perlu perjuangan. Dan itu perlu perjuangan, interaksi dengan masyarakat, kemudian dia menyadari kesalahannya, hatinya tadinya hasad dia bersihkan satu demi satu, tadinya sombong angkuh dia bersihkan sedikit demi sedikit. Tadinya dia pelit, dia berusaha untuk dermawan. Tadinya dia cuek dengan tetangganya, dia berusaha perhatian sama tangganya. Tadinya suka ngomel istrinya, dia mengalah sama istrinya. Perlu perjuangan sampai akhirnya kalau Allah sudah cap dia sebagai orang berakhlak mulia, maka setiap waktu yang dia lewati semuanya pahala. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan kita ini paling banyak adalah interaksi. Paling banyak adalah apa? Interaksi. Kita baca Quran sesekali aja. Baca Quran paling berapa? Setengah jam, mungkin udah ngantuk ya. Kemudian sholat malam, ya kalau bangun. Kalau nggak bangun ya qadarullah ya. Seperti itu ya. Dermawan ya kalau ada duit pun mikir-mikir ya. Kalau nggak ada duit ada uzur, saya nggak ada duit. Kalau ada duit mikir-mikir. Jadi banyak kita ini beribadah tidak banyak, tapi paling banyak waktu kita habis untuk interaksi. Kita interaksi di rumah dengan istri. Banyak waktu interaksi dengan istri, dengan anak-anak. Ya kalau saya dengan supir, kadang interaksi dengan membantu, interaksi dengan kawan-kawan, saya interaksi dengan mad'uin, dengan audiens. Ya, sebagian orang interaksi di kantor dengan teman-teman kerjanya, dengan GM-nya, dengan majikannya. Subhanallah. Kalau dia sudah dicap oleh Allah sebagai orang berakhlak mulia, maka pahala terus mengalir. Kenapa? Setiap interaksinya itu berpahala. Paham ini? Ini kenapa kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ya rahasia kenapa seorang bahwasanya akhlak mulia itu pahalanya sangat besar. Karena kehidupan kita kebanyakannya adalah apa? Interaksi. Ya. Kalau seorang sudah berakhlak mulia, di mana saja dia berinteraksi, dia dapat pahala. Dia ngomong sama orang berpahala. Dia senyum sama orang berpahala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik apa? Sedekah. Dia berinteraksi anak buahnya berpahala. Berinteraksi dengan supirnya, dia tahu bagaimana berinteraksi dengan supirnya. Pembantunya yang suka melakukan kesalahan, dia tahu bagaimana berinteraksi dengan pembantunya. Dia tahu bagaimana berinteraksi dengan ustadznya. Dia tahu berinteraksi dengan murid-muridnya. Dia tahu berinteraksi dengan kawannya. Sehingga waktu yang dia gunakan interaksi semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara rahasia kenapa orang berakhlak mulia itu pahalanya sangat besar.